Episode sebelumnya, Hafid dikenal sebagai sosok panutan yang ramah, murah senyum, dan selalu siap membantu siapapun yang datang ke kantor desa. Semua orang menyukainya, tapi tidak banyak yang tahu, di balik senyum hangat itu, perlahan membentuk sisi lain dalam dirinya. Sisi yang baru muncul setelah dia membangun keluarganya sendiri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Mas, Rehan udah tidur. Tadi dia rewel karena baru bangun. Aku tahu, suara tangisan itu entah kenapa bikin kuping aku panas. Kepalaku kayak bisik banget. Mungkin karena kamu capek, Mas. Seharian kerja terus pulang denger tangisan bayi. Normal kok, Mas, capek itu. Tapi sebaiknya kamu istirahat, jangan marah-marah gitu. Bukan cuma capek, Riz. Kadang rasanya kayak alarm di kepala. Begitu suara tangisannya nyaring, aku kayak mau meledak-ledak. Gak tahu dari mana asalnya perasaan itu. Kenapa bisa gitu, Mas? Gak tahu. Kadang aku merasa kayak balik ke tempat yang pengen banget aku lupakan. Tempat yang dingin, yang bikin aku belajar diam dan kuat. Udahlah, aku cuma ngelantur. Mas, kalau kamu pernah ngelewatin sesuatu yang berat, kamu bisa cerita pelan-pelan semuanya. Aku selalu ada buat kamu. Kita udah nikah, sebaiknya apa-apa kamu cerita ke aku. Aku takut, Riz. Takut apa? Takut aku ngulangin sesuatu yang gak boleh diulang. Kadang aku ngerasa tangan aku bisa jadi kayak tangan orang lain. Dan suaraku bisa kayak suara yang dulu bikin aku gemetar. Mas, kamu nggak sendiri. Aku tahu kamu orang baik. Tapi kalau kamu simpen semuanya sendiri, kamu bisa terseret ke dalam masa lalu itu terus. Aku nggak tahu cara berhenti ngingetnya, Riz. Kadang tangisan bayi itu malah ngebuka pintu yang udah aku kunci rapat-rapat. Aku keluar sebentar ya. Cuma mau nenangin kepala. Takutnya kalau aku diem di sini, aku malah ngomong sesuatu yang nyakitin kamu. Iya Mas, tapi jangan terlalu lama ya. Rehan, kamu lagi motong kuku. Ingat ya, jangan potong kuku malam-malam. Nanti kukunya dimakan tikus. Terus tikusnya berubah jadi kamu loh. Hah? Terus tikus jadi aku? Serem banget, Mah. Iya, nanti ada 2 Rehan. Satu suka main, satu suka minta es krim mulu. Hah? Kukunya mau dibawa kemana, Nak? Mau disebar, Mah, biar hanya jadi banyak. Satu buat bantuin mama nyapu, satu buat main, satu lagi buat nyuci piring. Kan mama kemarin bilang pinggangnya sakit. Ya ampun, anak siapa sih ini? Pinter banget akalnya. Anak kaya lah, tapi versi manisnya, bukannya suka marah-marah. Ih, nyindir siapa tuh? Ya ampun, ini rumah apa kapal pecah sih? Dari pagi sampai sore nggak diberesin juga. Maaf Mas, tadi aku baru selesai nyuci piring. Maaf Ayah, Rehan lupa beresin mobil-mobilannya. Lupa terus, dari kemarin juga lupa. Kapan mau ngerti rumah tuh harus rapi? Ayah, Rehan gambar rumah sama mama. Mau lihat? Nanti aja, ayah capek. Kamu jangan bikin ribet, Rehan. Mas, pelan-pelan ngomongnya. Dia cuma pengen nunjukin gambar. Dia harus belajar tahu waktu, jangan manja terus. Dia masih anak-anak, Mas. Justru karena masih kecil harus dibentuk.
Dulu aku juga digituin sama orang tuaku. Jangan dimanja-manjain terus, nanti lembek. Mas Hafid yang dulu kemana ya? Yang suka bercanda, suka peluk aku pas aku lagi capek. Yang bilang cinta itu harus sabar. Dulu kita kayak pasangan drama Korea, tapi sekarang... Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Meskipun di luar rumah, Hafid dikenal sebagai pria yang ramah, sopan, dan mudah bergaul. Bahkan, tak jarang dia mentraktir teman-temannya saat makan siang. Namun, ketika sudah sampai rumah, sikapnya berubah drastis. Nada suaranya meninggi, amarah kecil bisa meledak hanya karena hal sepele. Risa dan Rehan seolah hidup bersama dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Habis berantem sama Hafid? Nggak berantem sih, Bu. Tapi Mas Hafid sekarang berubah banget. Cepet marah, gampang kesel, apalagi kalau Rehan bikin salah. Hafid itu dulunya gimana sih, Riz? Aku nggak tahu banyak soal masa kecilnya. Dia jarang cerita, tapi kadang aku ngerasa cara dia marah itu kayak udah kebiasaan. Refleks kayak dia juga pernah ngalamin hal yang sama. Bisa jadi. Mungkin dulu dia tumbuh di lingkungan yang keras. Anak yang sering dibentak, sering dibanding-bandingin. Kadang pas udah gede malah ngulangin ke anaknya tanpa sadar. Iya, Bu. Kadang Mas Hafid juga suka ngomong, dulu aku juga digituin biasa aja. Tapi justru itu yang bikin aku ngeri. Dia nganggep itu hal yang wajar. Kamu jangan diam terus ya. Ajak dia ngobrol pelan-pelan. Jangan nunggu meledak. Rehan butuh kamu, dan siapa tahu Hafid juga butuh disadarkan. Aku coba, Bu, tapi aku juga capek. Kadang aku ngerasa sendirian. Kamu gak sendiri, Nak, ada ibu. Kalau kamu butuh tempat, kapan aja datang ya. Rehan, jangan dicoret-coret lantainya, sayang. Itu nanti susah dibersihinnya. Ini kan rumahku juga. Suka-suka aku dong. Mama bilang baik-baik ya. Gak boleh jawab kayak gitu. Hei, jangan dibanting dong. Gak sopan kayak gitu. Ayah aja kalau marah banting barang. Kok aku nggak boleh? Ya ampun. Jangan niru perilaku buruk ayahmu, Nak. Rehan, ini apaan lagi? Lantai kok kayak taman kanak-kanak gini? Mas, Rehan bilang tadi dia banting spidol karena lihat kamu sering banting barang di rumah. Hah? Aku juga bisa marah kayak ayah. Kayak gini kan? Hafid hanya bisa tercengang. Matanya menatap kosong ke arah Rehan. Anak itu menirunya, bahkan amarah pun ditiru. Ada sesuatu yang pelan-pelan runtuh di dalam dirinya, tapi Hafid belum mengerti apa. Bu Risa, saya minta maaf manggil ibu tiba-tiba. Tapi saya rasa ini perlu dibicarakan. Iya, Bu, ada apa ya? Rehan kenapa? Rehan anak yang cerdas, imajinasinya luas. Tapi akhir-akhir ini dia sering murung, menyendiri, dan gak semangat waktu ada kegiatan. Dia juga pernah bilang, aku gak boleh salah, ayah gak suka. Ya Allah, dia bilang gitu, Bu. Kami juga menemukan beberapa gambar seperti ini. Anak usia segini belum bisa cerita lewat kata-kata. Tapi mereka bicara lewat gambar, sikap, atau diam.
Saya pikir saya udah cukup menenangkan dia waktu suami saya marah-marah. Tapi ternyata dia masih merasa takut. Anak-anak itu seperti spons, Bu. Mereka menyerap semuanya, bukan cuma kata-kata, tapi nada suara, cara pandang, bahkan ketegangan di rumah. Kalau mereka terus merasa takut, nanti mereka tumbuh tanpa percaya diri, atau malah meniru amarah yang mereka lihat. Rehan benar-benar gak pernah cerita, Bu. Tapi ternyata semuanya dia pendam sendiri. Kami tidak menyalahkan siapapun. Tapi kalau nggak mulai sekarang, nanti bisa lebih berat. Anak-anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna. Mereka cuma butuh yang mau dengar dan berusaha lebih baik. Rehan udah tidur. Udah, Mas. Kayaknya capek banget dia hari ini. Biasalah, anak kecil mah capeknya karena main terus. Mas, tadi Bu Guru Iva ngebahas masalah Rehan. Loh, kenapa? Emangnya ada masalah? Gurunya bilang Rehan berubah. Dia sering murung, diam di kelas, dan dia ngegambar-gambar kayak gini. Apa-apaan ini? Ini gambar apa? Anak kecil gambar kayak gitu, itu bukan cuma iseng, Mas. Itu cerminan perasaan yang gak bisa dia ucapin. Dan katanya dia bilang, ayah mbak suka aku salah. Dia takut, Mas. Dia merasa salah terus. Aku cuma pengen dia jadi anak yang kuat. Nggak cengeng. Dunia luar keras, Riz. Kita harus siapin dia dari sekarang. Tapi cara kamu itu bikin dia takut, bukan kuat. Anak 5 tahun gak butuh tuntutan, Mas. Dia butuh pelukan dan dukungan dari orang tuanya. Dulu aku juga sering dimarahi, dianggap salah terus, dipaksa sempurna. Dan aku kira itu cara satu-satunya buat mendidik anak. Tapi Mas gak bahagia kan waktu kecil? Enggak. Aku bahkan takut buka mulut. Dan sekarang aku baru sadar, aku malah bikin Rehan kayak aku dulu. Kita masih bisa berubah, Mas. Demi Rehan, demi keluarga ini. Iya, aku mau coba. Maaf ya nak, ayah nggak ngerti caranya jadi ayah yang baik. Tapi ayah mau belajar. Ayah, Iya Rehan, ayah cuma mau bilang, ayah sayang kamu. ayah nggak marah. Enggak sayang, ayah nggak akan marah lagi cuma karena hal kecil. Ayah cuma pengen jadi teman kamu. Ayo ya, kesana lagi muter-muter. Aku gak nyangka, Bu. Ternyata waktu dan cinta bisa mengubah banyak hal. Iya, semoga Hafid benar-benar bisa memutus rantai itu. Rantai panjang dari luka masa kecil, dari kekerasan yang diwariskan tanpa sadar. Anak-anak berhak tumbuh dengan rasa aman, bukan rasa takut.